Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman hebat, apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat dan lalu tetap terjaga kesehatan sesuai dengan protokol yang dianjurkan. Masih kuat stay di rumah kan teman-teman? Masih sanggup kan teman-teman? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Istiana Reni. Kakak adalah salah satu guru di SMP Doa Bangsa Terbanggi Besar Lampung. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai emosi dan kecerdasan emosi. Emosi itu apa sih? Dan kecerdasan emosi itu apa sih? Untuk yang kepo, mari kita sama-sama menyimak. Enjoy and let's go! Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai emosi dan kecerdasan emosi. Ada yang sudah tahu belum emosi itu apa dan kecerdasan emosi itu apa? Ya. Emosi berasal dari bahasa Prancis émophore yang berarti kegembiraan. Emosi juga berasal dari bahasa Latin émover dari varian X yang berarti luar dan morph yang berarti bergerak. Dengan kata lain, emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, dan sedih. Nah, setiap orang tentunya pernah emosi teman-teman. Banyak yang mencirikan emosi sebagai suatu hal yang negatif seperti memukul, melempar, menghancurkan barang. Nah, itu yang sering kita sebut dengan emosi. Selain itu, berdasarkan sebab dan reaksi yang ditimbulkan, emosi dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, emosi marah. Seorang yang marah terhadap orang lain disebabkan karena menganggap bahwa orang itu bersalah kepada kita. Orang yang marah biasanya menunjukkan tingkah laku agresif itu atau merusak ya, seperti mengganggu orang yang dikenai, membanting barang, memukul, bahkan yang sampai fatal bisa membunuh. Yang kedua, emosi sedih, duka, susah, atau pilu. Semua orang yang mengalami musibah pasti merasa sedih ya teman-teman. Karena sedih, seorang bisa menangis, bisa mengurung diri di kamar, bahkan tidak mau bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, emosi iri. Orang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang tersebut, maka timbullah rasa iri. Nah, emosi iri harus dapat dikendalikan teman-teman dan diekspresikan secara positif. Karena ekspresi iri yang positif akan menimbulkan gairah, semangat, motivasi, dan usaha untuk meningkatkan kerja secara positif untuk menyamai orang yang kita iri itu. Jadi kita bisa terpacu lebih semangat lagi. Yang keempat, emosi takut. Ekspresi dari rasa takut dapat berubah berupa lari menjauhi objek yang kita takuti. Contohnya, Bima takut dengan si kucing. Setelah melihat kucing, Bima akan lari menghindar si kucing tersebut. Yang terakhir, emosi cinta. Contoh dari ekspresi cinta adalah kisah remaja yang sedang dimabuk cinta atau yang sedang menjalin asmara ya teman-teman. Ini di usia remaja biasanya. Contohnya nih, perhatian yang diberikan ke pasangan dan perasaan tidak mau ditinggalkan. Nah, emosi seperti itu harus kita kendalikan teman-teman. Kalau tidak, emosi itu dapat merugikan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Jadi, macam-macam emosi itu ada emosi marah, benci, takut, malu, iri, cemburu, gembira, dan juga cinta. Oke, selanjutnya aspek emosi. Yang pertama, aspek kognitif subjektif. Aspek yang menimbulkan kondisi perasaan berdasarkan pengalaman subjektif. Maksudnya subjektif ini pengalaman diri sendiri ya teman-teman. Contohnya, perasaan suka diiringi dengan senyum atau tawa. Wah, itu aspek fisiologis atau biologis. Aspek yang berupa aktivitas urat saraf dan sistem hormon. Contohnya nih, perasaan muak atau tidak suka pada sesuatu. Nah, menimbulkan keinginan untuk muntah. Ini dari segi biologis ya teman-teman. Yang ketiga, aspek fungsional. Dalam aspek ini dinyatakan dalam tingkah laku sesuai dengan fungsinya. Contohnya nih, perasaan sedih fungsinya dalam menghadapi kemalangan, maka penyataan yang perilaku yang ditampilkan itu adalah menangis. Dan yang terakhir, aspek ekspresi. Aspek ini berupa perasaan yang dinyatakan dalam perilaku meluap-luap, tidak terkondisi, jantung berdebar, otot tegang. Ini dari aspek psikologis ya teman-teman. Contohnya, ketika kita marah pasti kita akan berdebar-debar, takut, dan juga kepala kita sedikit pusing.
Nah, menurut Biller, karakteristik emosi remaja di usia 12 sampai 15 tahun ada 5. Yang pertama, cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. Jadi, mood pada usia ini sering berubah-ubah. Ada yang semangat, ada yang loyo, ada yang putus asa. Dan yang kedua, bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. Nah, di usia ini pastinya teman-teman merasa tidak percaya diri. Selalu melihat temannya yang lebih sempurna dibandingkan kita. Nah, perlulah di masa ini adanya pengendalian emosi. Yang ketiga, kemarahan bisa terjadi. Seringkali remaja marah karena hal sesuatu yang sepele. Nah, di saat-saat ini atau di masa-masa ini bisa sering kita sebut sebagai remaja yang labil ya. Oke, yang selanjutnya cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan ingin menang sendiri. Ini contohnya sikap egois, tidak mau mendengarkan perkataan orang lain atau menerima pendapat orang lain. Yang kelima, mulai mengamati orang di sekitar subjektif secara objektif. Nah, di contoh ini, di karakteristik ini, seperti halnya teman-teman melihat guru yang ketika masuk kelas tidak menggunakan atau memakai pakaian yang unik atau nilai, pasti teman-teman akan memiliki penilaian sendiri. Nah, setiap kehidupan membawa dampak buruk terhadap kehidupan emosional individu. Nah, banyak ditandai dengan remaja yang lebih sering kesepian, murung, agresif, gugup, mudah cemas, dan putus asa. Nah, untuk itu kita harus cerdas dalam bisa mengenali perasaan kita, emosi kita, dan mengelola emosi kita. Gimana sih caranya? Nah, kita harus bisa mengelolanya dengan meningkatkan kecerdasan emosi yang kita miliki. Nah, kecerdasan emosi itu apa sih? Kecerdasan emosi ialah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain. Selain itu dapat diartikan sebagai kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ini sering disebut dengan kecerdasan emosi sendiri. Ini kesadaran diri untuk mengenali perasaan apapun dan dimanapun yang akan terjadi ya teman-teman. Yang kedua, mampu mengelola emosi sendiri. Nah, di kemampuan ini kita dapat menangani perasaan yang ada dan dapat terungkap. Contohnya kita memahami jika kita emosi di tempat umum, apa sih penyebabnya seperti itu. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Kemampuan ini untuk menata emosi untuk menjadi tujuan, selalu meyakinkan diri kita bersemangat dan tidak berputus asa. Yang selanjutnya, memahami emosi orang lain. Nah, ini wajib penting karena apa? Kita hidup di kalangan orang, kita hidup bersosialisasi. Jadi bersosialisasi kita harus bisa mengerti satu sama lain dan saling berempati. Yang selanjutnya, mampu membina hubungan sosial. Nah, di tahap ini kemampuan untuk memberikan dan menyalurkan perasaan positif kepada orang itu sangatlah penting. Nah, teman-teman, untuk kita memiliki cerdas secara emosi itu berpengaruh sangat penting. Yang pertama, dapat mengatasi stres. Stres itu merupakan tekanan yang timbul akibat beban hidup teman-teman. Jadi ini bisa dirasakan oleh siapa saja. Jadi jika kita cerdas dalam mengelola emosi, kita juga bisa mengatasi stres yang kita alami. Yang kedua, mengendalikan dorongan hati. Dorongan hati di sini maksudnya keinginan ya teman-teman. Nah, di sini kita harus bisa menunda kesenangan sesaat demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, kita harus menggunakan prinsip gak selamanya dan gak segalanya yang kita inginkan harus kita miliki saat ini juga. Oke. Yang selanjutnya, mengelola suasana hati atau bisa disebut dengan mood swing. Nih, contohnya ketika kita dikritik sama teman, kita tidak suka dengan dia dan pasti emosi itu akan ditunjukkan dengan cara dan dengan marah dan suasana hati menjadi tidak semangat dalam melakukan hal apapun. Yang selanjutnya, memotivasi diri. Nah, kita harus bisa memotivasi diri, tidak berputus asa, terus melangkah maju demi menggapai tujuan yang kita inginkan. Yang selanjutnya, memahami orang lain. Kita hidup sebagai makhluk sosial, saling berdampingan. Jadi kita harus saling memahami satu sama lain, tidak mementingkan ego dan harus bisa berempati kepada sesama. Selanjutnya, kemampuan sosial. Ini kemampuan yang sangat penting karena apa? Memiliki perhatian mendasar terhadap orang lain. Orang yang mempunyai kemampuan sosial dapat bergaul dengan siapa saja, menyenangkan dan tenggang rasa terhadap orang lain. Orang-orang dengan kecerdasan emosi yang tinggi bisa membuat orang lain merasa tenteram, nyaman, dan
senang berada di dekatnya. Terima kasih kepada teman-teman hebat yang sudah menyimak materi hari ini. Semoga kita semua bijak dalam mengelola dan mengendalikan emosi kita, dan kita termasuk dalam orang yang cerdas dalam mengelola emosi. Untuk itu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.